Oke, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab ya. Ini ada teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaan, terima kasih. Ada yang ingin dibaca sendiri. Nah, ini kita mulai dari yang ingin baca sendiri ya. Saya persilahkan untuk Deges Waingapu dari Sumba Timur bisa membacakan pertanyaannya. Silakan. Baik, selamat sore Ibu. Iya. Saya ini begini, saya sering ini punya masalah Ibu. Ini saya sering bertengkar dengan saudara, keluarga dan orang yang lebih dewasa begitu. Saya mau bertanya bagaimana cara untuk saya belajar dari kesalahan dan berikan saya motivasi begitu. Oke. Begitu. Jadi ini problem yang terima kasih untuk Dekes ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Memang ini Ibu tidak bisa menjawab secara detail karena memang kondisinya seperti apa. Ibu kan belum punya gambaran yang cukup lengkap ya. Sehingga ini ada beberapa di sini dikatakan berkaitan dengan masalah bertengkar, berkelahi dengan orang yang dewasa. Nah, ini kemungkinan kan berkaitan dengan masalah komunikasi, masalah relasi dengan dalam keluarga seperti itu ya. Entah apakah dulu pernah ngalamin perasaan seperti diabaikan, kurang dihargai dan lain-lain, itu kan kadang juga bisa membuat kita itu cenderung menyimpan kemarahan dengan orang lain ya. Kemudian juga kalau ini berkaitan dengan masalah motivasi. Nah, ini motivasi ini juga cukup kompleks sebenarnya karena motivasi ini berkaitan dengan mood. Nah, kalau tadi sempat mengatakan ada problem sering berantem atau problem relasinya kurang baik, nah itu akan membuat motivasi juga bisa menurun ya, karena mood kita cenderung dipengaruhi oleh kondisi sekitar kita ya, sehingga perlu beberapa hal yang bisa dimodifikasi. Misalnya yang pertama perlu mengenali kenapa kok kita ini sering berantem, apakah pola komunikasinya kita sering diperlakukan tidak adil, pendapat kita, inisiatif kita, ide kita kurang dihargai dan lain-lain. Nah, ini kita perlu menyelidiki dalam diri kita seperti itu. Jadi apa yang menyebabkan konflik itu cukup signifikan. Kadang juga bisa disebabkan oleh faktor-faktor yang lain, sehingga kita perlu coba mengidentifikasi. Kemudian yang kedua, kita perlu ingat bahwa kita sebenarnya tidak bisa mengendalikan respon orang-orang di sekitar kita. Kita hanya bisa mengendalikan respon diri kita sendiri. Sehingga kalau di dalam interaksi dengan orang, kadang kita bisa diperlakukan tidak adil begitu ya. Tetapi kita tidak bisa membalas. Kita tidak bisa menyuruh orang itu sesuai dengan kemauannya kita, keinginan kita. Itu nggak bisa. Karena itu akan membuat kita makin marah, makin jengkel. Karena melihat dia ternyata tidak melakukan apa yang kita harapkan. Seperti itu ya. Sehingga akhirnya kita perlu mengendalikan ya respon kita seperti apa. Jadi yang pertama tadi perlu dikenalin sumber-sumbernya apa. Yang kedua kita juga perlu untuk menyadari bagaimana kita mengendalikan respon kita. Nah, mungkin untuk lebih detailnya bisa untuk konseling gitu ya, sehingga bisa diselesaikan dengan lebih baik lagi. Nah, sementara itu mungkin ada pertanyaan lanjutan untuk Dedi ya. Dedi Yandro, ada pertanyaan lagi berkaitan dengan Tidak ada lagi Bu. Makasih banyak Bu. Oke, ya, terima kasih Tuhan Yesus terkatin ya. Oke, selanjutnya apakah ada lagi pertanyaan yang ingin dibacakan sendiri? Nggak ada ya. Oke, jadi Ibu akan membaca pertanyaan yang sudah diberikan gitu ya. Ini ada Z dari Tangerang. Dia berkata, saya memiliki sahabat yang suka negatif thinking, Bu. Dia suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia suka menjelek-jelekkan dirinya sendiri. Saya dan teman-teman lainnya selalu menyemangatinya.
selalu ada buat dia. Wah, luar biasa ya. Namun selama 2,5 sampai 3 tahun masih tidak terlihat perubahan, malah seperti semakin parah. Menurut Ibu apa yang perlu dilakukan sahabatnya ya? Ini kalau dari teman kita dari Tangerang ini, saya melihat keinginannya untuk menolong teman sangat besar begitu ya. Jadi menjadi support bagi orang lain itu tidak mudah, sehingga memang ini sesuatu yang membutuhkan panjang sabar begitu ya. Memang berkaitan dengan teman-teman yang negative thinking. Kadangkala kita perlu memahami apa yang menyebabkan dia menjadi seperti itu. Misalnya, apakah dia punya pengalaman yang buruk itu banyak banget. Nah, ini kalau kita bisa menjadi teman curhatnya dia, mungkin itu akan bisa membantu dia sedikit begitu ya. Jadi membantu dia untuk mengenali apa sih yang menjadi penyebab dia negative thinking. Bagaimana keluarganya, perlakuan keluarga terhadap dirinya itu seperti apa. Kadang itu juga akan membuat support sosial itu menjadi lebih efektif seperti itu. Kemudian ini dugaan ya, biasanya kalau ada negative thinking kemungkinan ada pengalaman traumatik yang pernah dia alami. Nah, kalau dia cukup terbuka dengan kalian, nah kalau dia bisa menceritakan itu, ceritakan sebagai teman kita hanya mendengar ya, mendengar keluh kesahnya, mendengar perasaannya, menumpahkan curahan isi hatinya, kita mendengar tanpa menghakimi, tanpa memberikan nasihat terlebih dahulu. Karena kadang ketika kita memberikan nasihat, kadang dia justru merasa seolah-olah teman ini nggak mau ngertiin saya, gitu ya. Seolah-olah teman ini maunya yang baik-baik saja. Dia tidak bisa menerima aku apa adanya. Nah, ini perlu ya. Cuman memang saya katakan sekali lagi menjadi support sosial bagi teman yang negative thinking itu cukup berat. Kadang itu juga menggerus ya emosional kita, kadang kita bisa juga lelah secara emosional begitu kan. Kalau misalnya temannya ini cukup apa ya, bisalah diajak untuk konsultasi boleh. Kalau misalnya sahabat-sahabat yang lain pengen jadi support bagaimana caranya masih kadang ada kebingungan gitu ya caranya gimana, kalian juga boleh akses di channel ya, selalu ada harapan, di situ ada banyak dibahas berkaitan dengan masalah overthinking, masalah relasi, menjadi support buat sahabat begitu ya, sehingga mungkin itu bisa membantu sebagian dari kalian, pergumulan kalian. Oke, ada lagi yang ingin dibacakan. Bu, saya ingin bertanya, ini dari Veronica, pada fase genital, fase 12 tahun ke atas, energi akan disalurkan seperti berpartisipasi dalam kegiatan berkelompok. Jadi pertanyaan saya, bagaimana dengan orang-orang yang pada usia itu tidak melakukan demikian? Mereka cenderung diam dan menyendiri dalam kelompok. Kemudian bagaimana mengatasi hal tersebut? Oke, ini berkaitan dengan masalah fase remaja ya berarti ya. Memang fase remaja itu secara hormonal kita juga punya energi yang berlebih ya. Kalau kita lihat anak-anak remaja itu biasanya kan aktif sekali ya. Nah, itu memang fase-fasenya seperti itu, sehingga memang perlu disalurkan di dalam bentuk energi, yaitu dalam kelompok ataupun aktivitas bersama dengan teman-teman gitu ya. Kalau kalian misalnya aktif di gereja, mungkin pelayanan di gereja, kalian yang aktif di organisasi sekolah mungkin ya cukup aktif di situ. Nah, itu akan membuat rasa percaya diri itu akan berkembang dan identitas diri itu semakin jelas. Nah, kalau dia nggak bisa ngikutin, berarti kemungkinan terjadi fiksasi. Nah, fiksasi ini kemungkinan bisa di fase sebelumnya, fase remaja sebelumnya fase apa? Industry inferiority. Kemungkinan fase inferiority sudah terbentuk. Sehingga ketika masuk fase remaja, dia tidak berani untuk terlibat di dalam kegiatan kelompok. Nah, kalau kita sebagai sahabat nih, sebagai temannya, kok dia tidak terlibat? Nah, kita perlu tanyain, apa sih yang membuat dia enggan terlibat? Apakah takut dinilai oleh orang lain? Takut untuk dikatakan misalnya tidak kompeten atau salah atau apa begitu ya. Nah, itu akan membuat dia juga merasa kurang nyaman seperti itu. Jadi sebagai teman ya kita bisa menanyakan, kalau bisa untuk mendorong seperti itu ya, sehingga dia juga
tahu bagaimana berperan di dalam kelompok. Apalagi misalnya kerja kelompok berkaitan dengan tugas kuliah misalnya ya. Nah, itu kita perlu membangun tujuan bersama terlebih dahulu. Supaya dia juga merasa, oh ini kelompok bukan untuk dia, bukan hanya dia aja yang ngerjain, tapi aku juga termasuk dalam bagian itu ya. Jadi ada membangun kebersamaan rasa dalam kelompok itu seperti apa begitu. Oke, ada lagi anonim dari Sumatera Utara. Ya. Apakah OCD berbeda dengan perfeksionis? Apakah keduanya berbahaya? Ya, ini sebenarnya dikatakan berbeda, tapi ada irisan yang bersama ya. Kalau obsesi kompulsif ini kan dia melakukan sesuatu yang berulang-ulang. Nah, itu tergantung objeknya apa. Misalnya ada yang cuci tangan terus, merasa ada kotor, ada kuman di tangannya, jadi dia akan berulang-ulang cuci tangan. Nah, tetapi kalau dia berorientasi kepada keberhasilan misalnya, nah dia akan jadi orang yang perfeksionis seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau perfeksionis ini? Nah, kalau bagi orang perfeksionis sebenarnya inti yang terjadi di dalam pergumulannya adalah cemas yang berlebih. Dia ingin mencapai suatu standar yang berlebih, standar yang tinggi supaya orang itu menerima dia. Tetapi ternyata orang yang diharapkan memuji atau menerima itu ternyata nggak melakukan seperti yang diharapkan. Misalnya orang tua tidak memberikan pujian meskipun anak sudah melakukan effort yang begitu besar untuk mencapai sesuatu. Nah, ini akan membuat dia merasa aku kok gagal ya. Padahal mungkin melakukan kesalahan sedikit, tapi bagi orang perfeksionis, kesalahan itu adalah kegagalan. Sehingga memang dia akan terobsesi dengan pikiran-pikirannya sendiri seperti itu. Nah, sampai di batas mana itu berbahaya? Nah, batas berbahayanya ketika kecemasannya itu sudah bukan hanya di pikiran, tetapi sudah masuk ke mengganggu area fisik ya. Jadi misalnya sampai nggak bisa tidur, sampai nggak bisa fokus ya, badan jadi lelah dan lain-lain seperti itu. Nah, ini berarti sudah masuk di dalam fase yang dalam tanda kutip membutuhkan obat ya, sehingga untuk konseling aja nggak cukup, perlu pertolongan dari pihak lain yaitu dokter dalam hal ini yang bisa memberikan obat atau medikasi secara medis seperti itu ya. Jadi tergantung kadarnya seperti apa sehingga bisa dianggap berbahaya atau tidak seperti itu ya. Oke. Selanjutnya ini teman-teman sebenarnya waktu kita tinggal 10 menitan ya. Tapi kalau teman-teman mau tanya jawab lanjut juga nggak apa-apa ya. Jadi kalau yang ada kegiatan lain nggak apa-apa kalau mau leave. Tapi kalau yang ingin tanya jawab lebih lanjut boleh di boleh tetap di Zoom ini ya, kita ngobrol-ngobrol juga nggak apa-apa. Dan ingat ada form evaluasi yang boleh kalian isi supaya ada masukan ya, feedback untuk kita juga bisa mengembangkan lebih lanjut begitu ya. Ini form evaluasinya sudah dibagikan di kolom chatting ya, seperti itu. Nah, oke, kita lanjut pertanyaannya berikutnya. Dari Retno ya, Toraja. Shalom Ibu, saya ingin bertanya bagaimana cara agar kita tidak mudah insecure dan bisa menjadi diri sendiri. Oke. Rasa insecure ini kalau kita lihat tadi dari tahap yang awal ya. Jadi memang kadang situasi di keluarga itu tidak ideal buat kita untuk bisa mengembangkan rasa secure. Sehingga kadang yang muncul justru insecure, kita merasa membandingkan diri dengan orang lain, kita sulit percaya dengan orang lain. Nah, ini yang akhirnya kadang membuat dalam pergaulan itu kita kurang nyaman ya, kita tidak pede. Istilahnya di dalam pikiran kita ini semacam ada peringatan-peringatan begitu ya, atau kata-kata negatif yang terus muncul. Kamu masuk gitu, nggak bisa gitu loh ya. Kamu ini, nanti salah loh. Kayak pikiran-pikiran begitu banyak, sehingga akhirnya kita kadang nggak berani untuk melakukan sesuatu yang produktif ya. Nah,
Berkaitan dengan rasa insecure ini sebenarnya banyak sekali yang perlu dimodifikasi ya. Memang yang pertama kita perlu terima realita karena memang tidak bisa mengubah situasi sekitar. Ya, sehingga kita hanya fokus kepada hal yang bisa kita kendalikan. Respon orang lain kita tidak bisa kendalikan dan kita hanya bisa mengendalikan respon diri kita. Nah, itu penerimaan ya, itu cukup penting. Kemudian yang kedua, kita mencoba untuk menggali potensi diri kita. Saya percaya setiap kita pasti punya keunikan, punya kelebihan yang bisa dikembangkan, ya. Jadi jadilah the best version of you gitu ya, itu kamu harus temuin. Apa? Misalnya keunikannya kamu misalnya ya, aku nih suka membagikan kata-kata dalam media sosial saya. Ya quotes-quotes yang aku buat itu kadang menghibur orang lain, menguatkan orang lain. Lakukan itu. Misalnya kamu suka buat puisi, ya di channel Ibu juga ada tuh teman-teman yang ingin mengaktualisasi diri melalui puisi, boleh kasih ke Ibu nanti kita buat visualisasi puisinya. Nah, ini sebagai sarana belajar untuk lebih kreatif, belajar keluar dari kotaknya kita sendiri. Nah, dengan kita menguasai keterampilan-keterampilan baru, dengan membuat diri kita merasa berguna buat orang lain, kita terlibat di dalam komunitas, terlibat dalam kelompok, kita ada andil gitu ya, itu akan membuat kita merasa berharga. Kita perlu melatih sikap proaktif ya, menawarkan bantuan dan lain-lain. Nah, semua ini ada di dalam channel Selalu Ada Harapan, itu sudah ada video-video psikoedukasinya, jadi kalian bisa akses di situ free ya, nggak pakai bayar. Jadi Ibu berbagi pada kalian yang ingin belajar, kalian mengembangkan diri di situ, itu akan membuat sesuatu yang lebih baik buat kalian ya. Jadi untuk insecure ada juga videonya, itu judulnya Ubah Insecure Jadi Bersyukur gitu ya. Nah, itu kalian bisa lihat juga di situ, tapi memang prosesnya cukup lama ya. Jadi butuh usaha, butuh ketekunan untuk bisa menjadi lebih baik ya. Dan menjadi diri sendiri berarti kamu bisa mempunyai prinsip sendiri, kalian punya belajar berinisiatif. Jadi istilahnya seperti mengulang kembali fase-fase dalam hidup kita ya. Trust, mistrust, otonomi, inisiatif, industri. Nah, itu kayak diulang. Kita latih sendiri, kita latih. Sehingga akhirnya ketika kita menemukan lubang yang sudah ditutup ya, tadi kan ada lubang-lubang dalam perjalanan hidup kita sudah dimulai ditutup, itu akan membuat kita lebih percaya diri dan menjadi diri sendiri, sehingga fase identitasnya tadi menjadi diri sendiri itu akan terbentuk dengan lebih baik lagi ya. Terima kasih untuk yang sudah bertanya ya, Retno dari Durajat lagi. Lalu selanjutnya anonim dari Medan. Bu, saya punya pertanyaan. Bagaimana ya Bu dengan orang yang sulit sekali untuk membangun kepercayaan terhadap orang lain? Ya, ini mungkin kemungkinan ya, dugaan saya ada pengalaman traumatik di masa lalu yang membuat dia terkhianati. Nah, ini macam-macam ya, apakah misalnya pernah ditinggalin sama pacar atau orang tuanya salah satu meninggalkan dia dalam arti misalnya bercerai atau juga meninggal dunia juga bisa. Kadang ada fase-fase tertentu anak menjadi marah kepada Tuhan dan sulit percaya gitu dengan lingkungan, itu bisa ya. Jadi memang perlu dikenali dulu apa penyebabnya ya. Jadi solusinya juga misalnya untuk solusinya ini kan minta solusi sebagai tindak aksi yang nyata ya. Ya kita tanyain apa itu? Pasti ada sesuatu dalam perjalanan hidupnya yang membuat dia kehilangan trust itu ya. Dan ini untuk memulihkan dia menjadi percaya itu tidak mudah. Satu kali dikhianatin, kita tuh akan sulit untuk percaya sama orang. Betul ya, kalau kita yang pernah ditinggalin temen lah atau dikhianatin teman, kita pasti tahu rasanya seperti apa. Sehingga kita perlu berulang-ulang untuk meyakinkan dia seperti itu. Nah, kemudian juga bagaimana untuk mengatasi orang yang overthinking, misalnya dalam melakukan kesalahan dia sudah banyak berpikir kemana-mana dan akhirnya panik setiap waktu. Ya, kalau overthink
mesti dievaluasi juga overthinkingnya area apa yang menyebabkan dia overthink. Nah itu ada filter-filter yang bisa dilakukan. Nah ini ada di video overthinking ya, nanti bisa juga di situ dilihat untuk dipelajarin di situ. Oke, kemudian ini ada satu lagi ya dari Sumatera ini. Bu, saya itu mudah galau. Orang bilang saya ini baperan katanya ya. Saya itu kebanyakan mikir, kadang nggak bisa tidur. Hal-hal kecil saja sudah mengganggu saya dan membuat saya baper. Ini mungkin mirip dengan pertanyaan teman yang tadi ya. Sekedar informasi tentang latar belakang kehidupan, orang tua saya bercerai waktu saya itu kecil. Sejak itu saya tinggal dengan nenek dan sebenarnya saya tidak tahan mendengarkan pertengkaran setiap hari. Nah, apa yang harus saya lakukan ya? Nah, ini terima kasih untuk teman yang nggak mau disebutkan namanya. Memang tidak mudah ya hidup dalam situasi keluarga yang demikian. Banyak luka-luka dalam masa lalu yang tampaknya masih membekas cukup dalam. Sementara di pihak lain kita harus berjuang untuk meraih masa depan. Jadi ya maafkan kalau Ibu saat ini nggak bisa tahu situasi detailnya seperti apa, tapi mungkin ada hal-hal yang sulit untuk diceritakan ya berkaitan dengan kondisi keluarga. Nah, jika dilihat dari pemaparan tadi, tampaknya ada fiksasi di fase awal kehidupan, di mana situasi keluarga berada dalam konflik yang akhirnya menuju pada perceraian orang tua. Nah, ini tentunya bukan situasi yang diharapkan, namun hal itu ternyata menjadi realita dalam hidup kita dan tidak bisa dihindari. Nah, efek dari hal ini membuat terbentuknya perasaan insecure dan pemikiran yang subjektif atau pemikiran yang menaruh curiga sama orang lain, banyak kekhawatiran, kecemasan yang akhirnya termanifestasi dalam sikap yang dalam tanda kutip dikenal orang sebagai baperan gitu ya. Nah, untuk mengatasi ini memang cukup panjang nih prosesnya, jadi nggak mudah langsung cling bisa sembuh gitu enggak ya. Jadi kita perlu kenalin dulu apa yang menjadi pemicunya? Apa yang seringkali membuat baper itu apa? Apakah ada misalnya kebutuhan-kebutuhan psikologis yang tidak terpenuhi, misalnya ada kebutuhan rasa aman, kalau tadi di fase pertama kan insecure itu ya yang dibutuhkan ya, supaya kita bisa mengenalin itu, kemungkinan ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi waktu itu. Jadi kebutuhan akan kasih sayang dan lain-lain gitu. Jadi ya perlu hati-hati juga. Kadang hal ini bisa memanipulasi sehingga menjadi tindakan yang beresiko ya. Kebutuhan kasih sayang tuh kalau misalnya tiba-tiba ada yang suka sama kita, chattingan sama kita, tiba-tiba langsung jatuh cinta. Lah ini hati-hati ya karena biasanya orang yang mempunyai pengalaman fiksasi di fase awal itu biasanya seperti itu ya karena kurang kasih sayang sehingga mudah jatuh cinta. Kemudian sadari juga bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan, ada juga hal yang dikendalikan. Nah, jangan membawa area yang tidak bisa dikendalikan tadi masuk di dalam area yang dikendalikan karena itu akan membuat baper tadi. Kemudian yang ketiga, terima kondisi keluarga. Ya memang kita nggak mungkin bisa mengubah situasi rumah kita itu seperti apa tuh nggak bisa ya. Tapi bukan berarti kita pasrah pada keadaan ya. Memang konflik antara orang tua itu di luar kendali kita. Tetapi sebagai anak kita kadang kita dari perasaan terluka akibat konflik orang tua kita ya. Masa lalu nggak boleh jadi penghalang kemajuan hidup kita. Kita punya hak untuk mempersiapkan masa depan yang baik dan dengan memperbaiki masa yang kini. Kemudian yang ketiga ini juga cukup penting yaitu jaga jarak aman ya. Jaga jarak aman supaya kita tidak terjebak dalam relasi yang toksik. Nah, kadang orang dewasa yang berada di sekitar kita sebenarnya juga membawa problem masa lalu mereka. Orang tua kita punya problem di masa lalunya. Kalau tadi teman kita ini papa mamanya bercerai waktu dia kecil, kemungkinan kan sebelum perceraian itu ada konflik-konflik yang mengikutinya. Dan kemungkinan konflik-konflik ini terjadi akibat problem pribadi antara papa dan mama yang belum terselesaikan di masa lalu. Jadi ada masa lalu masing-masing yang masih dibawa di dalam sebuah pernikahan itu. Sehingga ini yang akan menjadi problem yang cukup besar. Nah, sebagai anak bagaimana? Kita nggak mungkin masuk di dalam problemnya mereka, tetapi kita bisa menjaga jarak aman supaya kita tidak terjebak dengan problem mereka.
Jadi kita perlu melindungi diri kita dari rasa terluka itu ya. Jadi kita jika berada dalam posisi itu perlu jaga jarak aman supaya tidak terintimidasi dengan sikap mereka. Kita perlu menemukan relasi yang sehat dengan kelompok yang lain. Misalnya teman-teman di komunitas, teman-teman di gereja dan lain-lain. Sehingga itu akan membuat saling membangun ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kemudian masih ada lagi, sebentar saya akan baca. Ini tadi Egilia juga pertanyaannya tentang insecure ya, mungkin sudah terjawab juga di pertanyaan yang tadi. Kemudian ini ada anonim dari Tangerang, bagaimana cara memotivasi diri saat melakukan kesalahan terus-menerus. Nah, ini seperti yang tadi juga pertanyaan dari Dediandro ya, dari Sumba tadi, berkaitan juga dengan motivasi. Nah, ini motivasi ini sebenarnya punya 3 komponen ya. Jadi mungkin Ibu ulas sedikit lagi. Komponen pertama tujuan ya yang ingin dicapai ya. Kemudian juga disiplin diri atau ketekunan dan mood yang tadi ya sudah dibahas sedikit tentang mood. Nah, kalau ini dikatakan bagaimana memotivasi diri saat melakukan kesalahan terus-menerus, berarti kita perlu uji kembali kesalahannya apa? Kenapa kok itu terjadi seperti itu? Dan menetapkan tujuan yang baru. Misalnya ya, saya nggak tahu ini detailnya bagaimana karena memang cuma 1 kalimat. Misalnya kesalahannya berkaitan dengan masalah nggak ngerjain tugas misalnya ya, atau males-malesan, atau suka menunda pekerjaan misalnya seperti itu ya, ini kesalahan. Nah, berarti kita perlu mengkaji ulang apa yang menjadi kesalahan itu, motivasinya apa, dianalisa dulu, kenapa kok begitu. Jadi kalau analisa itu bisa pemakai pertanyaan itu ya, 5W, 1H ya, itu bisa menjadi bantuan untuk kita menganalisa. Kemudian setelah itu menetapkan tujuan yang baru. Perilaku apa yang ingin diubah atau dimodifikasi. Nah, sehingga itu akan membuat kita bisa lebih fokus dengan tujuan kita. Sehingga memang perlu kedisiplinan, kalau perlu buat apa tuh jadwal ya, timetable itu untuk bisa menolong dengan lebih baik ya. Dan kalau perlu juga ya, ini biasanya teman-teman itu berkaitan dengan motivasi ini karena godaan sosial media atau internet lah ya. Nah, itu kalian perlu jadwalin juga. Misalnya kamu belajar 2 jam, istirahat misalnya, udahlah buka sosmed, kasih jadwal supaya nggak kepingin untuk buka terus itu loh, dalam waktu yang tidak teratur itu kan lebih bahaya. Jadi mending, oh nanti jam ini waktunya buka sosmed, ya udah aku sekarang belajar dulu, kan seperti itu. Jadi kira-kira bisa diatur strategi-strategi praktis yang akan menolong kita untuk bisa memotivasi diri kita sendiri. Seperti itu ya. Kemudian masih ada berapa ya? Ini anonim dari NTT. Bu, saya ingin bertanya mengenai cara mengatasi permasalahan diri kita, khususnya ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Takut salah, menurut saya jika mencoba untuk memikirkan pendapat orang lain, takutnya akan membuat kita seperti egois. Jadi bagaimana ya Bu langkah yang dapat membantu untuk mengatasi masalah kita. Nah, berkaitan dengan masalah ragu-ragu dan pengambilan keputusan dan takut salah, ini tadi di fase tadi ada fase itu ya, inisiatif, perasaan bersalah, guilt ya, dan fase untuk pengambilan keputusan ragu-ragu ya, masalah kemandirian. Jadi kalau kita lihat kemungkinan ya, ini teman kita ini terbentuk di dalam sebuah keluarga yang mungkin otoriter atau dia serba dicukupin semuanya sehingga akhirnya nggak pernah memutuskan sesuatu ya, seperti itu. Nah, kalau kondisinya seperti itu, memang perlu latihan untuk berani berinisiatif. Jadi memang nggak langsung bisa gitu, tapi bertahap. Termasuk di dalam berkaitan dengan pendapat orang lain ya. Nah, memang kalau kita seperti mempertanyakan pendapat orang lain dengan karakter diri kita sendiri yang perasaan bersalahnya besar,
pasti ya, kita tuh akan merasa, "Nanti aku dibilang egois, nanti aku dibilang begini, ah nggak jadi ah, ya udahlah ngikut aja," kayak seperti itu. Padahal sebenarnya perasaan bersalahnya ini yang perlu dikaji ulang. Ya jadi kalau kita misalnya punya 4 kuadran nih, kuadran pertama melakukan kesalahan ya, kuadran yang pertama melakukan kesalahan dan merasa bersalah. Ini kan berarti positif ya, benar ya. Tapi kuadran yang kedua melakukan kesalahan tapi tidak bersalah. Lah ini bahaya ya kan, psikopat ya, melakukan kesalahan tapi nggak merasa bersalah. Nah, tapi ada 2 kuadran yang lain yang juga salah. Tidak melakukan kesalahan tapi merasa bersalah, dan yang berikutnya tidak melakukan kesalahan dan tidak merasa bersalah. Jadi yang keliru ini tidak melakukan kesalahan tetapi muncul rasa bersalah. Sehingga memang ini perlu dievaluasi ya. Jangan sampai perasaan bersalahnya kita itu tidak objektif ya. Kalau nggak salah minggu ini ya, Dek, yang perasaan bersalah ya, akan tayang ya. Kayaknya minggu ini perasaan bersalah, video tentang perasaan bersalah akan tayang di channel Selalu Ada Harapan, jadi nanti kita bisa belajar juga di situ ya. Jadi perasaan bersalahnya ini yang perlu diselesaikan sehingga akhirnya kita berani berinisiatif, kita berani untuk menjadi diri kita sendiri ya. Kita belajar mencoba mengambil keputusan dari hal kecil. Karena bagaimanapun juga hidup kita ini sebenarnya kan penuh keputusan ya. Rangkaian keputusan ya. Jadi ini kita perlu sadari bahwa kita nggak mungkin tidak bisa mengambil keputusan. Kita pasti akan ambil keputusan karena hidup kita ini sebenarnya adalah rangkaian keputusan. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya tadi ini dari anonim Jawa Tengah ya. Saya memiliki kecenderungan takut kehilangan. Jadi kayaknya juga ada satu lagi tadi tentang kehilangan, jadi dirangkap aja ya, nggak apa-apa ya. Takut kehilangan yang berlebih sejak kecil hingga sekarang. Dalam suatu hubungan saya lebih baik menderita dalam hubungan tersebut daripada saya harus lepas dari hubungan tersebut. Bahkan ketika saya kecil, saya cenderung bekerja begitu keras untuk menyenangkan orang lain melalui prestasi belajar saya, terutama untuk membanggakan orang tua. Meski saya tidak nyaman dan merasa lelah, saya lebih suka melakukannya daripada saya harus kehilangan kepercayaan dari orang tua saya. Selain itu, berdasarkan pembahasan tadi, saat seorang anak yang memasuki masa industri mampu memiliki daya imajinasi dan fantasi. Tapi bagaimana ya Bu, jika justru fantasi dan imajinasi tersebut sangat kuat dan mengganggu kehidupan sehari-hari? Apakah justru kemampuan imajinasi dan fantasi tersebut justru membawa pada fiksasi? Nah, ini kalau imajinasi ini sebenarnya bukan di fase industri, tapi fase inisiatif ya. Jadi fase anak TK usia 3 sampai 5 tahun. Kalau fase industri lebih realistis gitu ya. Nah, sebenarnya fase industri ini fase imajinasi itu ya, itu mengembangkan inisiatifnya. Jadi kreativitas, inisiatif itu terjadi di fase umur 3 sampai 5 tahun. Nah, kalau Ibu lihat dari pertanyaannya teman yang ini ya, dari anonim dari Jawa Tengah. Nah, ini kemungkinan perasaan kehilangannya ini berkaitan dengan kebutuhan akan penerimaan. Jadi mungkin takut ditinggalin atau ya situasinya seperti apa mungkin Ibu nggak bisa memiliki gambaran yang jelas ya. Tetapi rasa takut kehilangannya ini berkaitan dengan kebutuhan akan penerimaan yang sangat besar. Sehingga dia juga berusaha menyenangkan orang lain, berusaha menyenangkan orang tua dan tidak menjadi diri sendiri. Ya, nah ini juga berkaitan juga dengan masalah kebutuhan untuk menyenangkan orang lain. Nah ini kita perlu belajar untuk menjadi diri sendiri. Karena kita nggak pernah bisa memuaskan keinginan orang lain. Itu kita perlu hati-hati ketika kita berusaha menyenangkan orang lain,
kita tidak akan menjadi diri sendiri dan kita akan kehilangan diri kita sebenarnya. Nah, ini lebih berbahaya sehingga memang situasinya perlu diwaspadai. Nah, berkaitan dengan orang tua, kita perlu lihat tuntutan orang tua itu apakah realistis. Kalau memang ternyata tuntutan orang tua itu terlalu ideal dan tidak realistis, kita perlu menguji ulang. Apakah memang dia secara objektif itu kalau aku tidak berprestasi, aku tuh akan ditolak, aku akan dimarah-marah. Nah, kadang cara orang tua untuk memotivasi anak itu kadang keliru ya. Sehingga kadang di satu sisi bagi orang tua cuma mau memotivasi doang kok, membandingkan gitu ya. Oh, anaknya ini loh, bagus loh dia nilainya, pinter dia. Kamu kok nggak bisa kayak dia gitu kan. Nah, itu akhirnya membuat dia merasa nggak berharga. Padahal sebenarnya tujuan orang tua mungkin memotivasi. Nah, ini sehingga kita perlu punya filter ya dalam memahami percakapan orang tua kita itu. Kita perlu kenalin latar belakang orang tua kita perlu kenalin karakteristiknya berbicara seperti apa, sehingga kita bisa juga memfilternya. Dan semua orang ingat punya keterbatasan, punya batasan masing-masing, sehingga kita tidak bisa sempurna. Nah, hati-hati ketika kita ingin mendapatkan penerimaan dari orang lain dengan menjadi sempurna, kita akan stres lebih besar. Ya, sehingga memang hati-hati perasaan-perasaan seperti itu perlu dikenali baik-baik. Ibu sangat senang jika kalian boleh konsultasi pribadi ya. Nanti bisa dituliskan di grup mungkin tentang apa untuk Hope Counseling Center ya. Itu ada nomor WA yang bisa dihubungin ya. Di slide tadi juga ada di bagian terakhir ya. Oke, itu. Apakah ada pertanyaan lagi? Ada ya, oh, oke. Ini dari anonim, dari NTT juga. Apa penyebab diri yang cenderung fokus pada satu kesalahan yang akhirnya membuat diri merasa gagal? Padahal sudah banyak keberhasilan yang dicapai sebelumnya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau Ibu lihat dari apa yang dituliskan di sini, ini berarti kemungkinan ya, perasaan bersalahnya, perasaan takutnya itu lebih besar. Sehingga akhirnya menilai sesuatu secara subjektif ya. Padahal kalau ini di sini kan saya juga mengatakan ada keberhasilan-keberhasilan yang dicapai, tapi ternyata keberhasilan itu tidak membuat perasaan gagalnya itu hilang begitu ya. Jadi kemungkinan berkaitan masalah self concept yang cenderung negatif ya. Jadi memang perlu dikenali lebih dalam apakah keberhasilan itu menimbulkan rasa puas enggak di dalam diri ya. Dia bisa menerima itu dengan rasa syukur enggak. Nah, ketika mulai ada rasa syukur, rasa positif itu mulai mengalir, kemungkinan konsep diri yang negatif itu akan perlahan-lahan berkurang. Tapi memang ini butuh usaha yang cukup besar begitu ya, karena tidak mudah mengubah konsep diri yang negatif menjadi positif, karena ini butuh berkali-kali konfirmasi ya di dalam pikiran kita bahwa kita mampu, bahwa kita berhasil. Nah, itu perlu diulang. Kita perlu melakukan self talk ya, ngomong dengan diri sendiri. Kita perlu juga melakukan relaksasi gitu ya, sehingga pikiran kita ini enggak terlalu dibungkam dengan takut salah, kegagalan dan lain-lain, sehingga kita bisa lebih menjadi diri kita sendiri, lebih kreatif ya. Saya dalam beberapa pengalaman dengan teman-teman, kadang teman-teman yang merasa gagal begini, dilatih untuk bisa mengembangkan diri menjadi diri sendiri dengan kreativitas. Karena kreativitas itu sebenarnya bisa meningkatkan self esteem. Kreativitas ini bisa membuat seseorang itu menemukan apa yang dia mau. Jadi ini akan membuat dia keluar dari jebakan keterbatasannya tadi ya. Semoga itu bisa menjawab. Apakah masih ada pertanyaan yang lainnya? Yang di Google Form sudah tidak ada
pertanyaan lagi, tapi mungkin yang di ruang Zoom mungkin ada teman-teman yang pengen tanya, boleh spontan aja ya. Oke, kalau tidak ada, kita akan tutup ya, dan ini saya akan beri nomor untuk konselingnya ya. Jadi yang membutuhkan konseling bisa untuk menghubungi nomor WA Hope Counseling Center. Bentar, ini terkendala lagi. Slide-nya macet ya, maaf ya. Ya, ini kalau mau cerita sedikit-sedikit boleh sama saya ya, di Instagram selalu ada harapan, tapi kalau ingin intensif untuk lebih mengenal diri, mengembangkan potensi, boleh konsultasi di Hope Counseling Center, itu ada nomor WA di situ 0822 6221 0020 ya. Dan untuk konseling ini tidak dipungut biaya, jadi free, sehingga kalian boleh mendapatkan pengenalan diri yang lebih baik ya. Dan ingat subscribe juga channel saya, selalu ada harapan. Kunjungin channelnya, di situ banyak sekali psikoedukasi yang bisa menolong kita. Mungkin yang kasusnya nggak terlalu berat, kita bisa self healing dari channel itu ya. Ini kalau nggak salah minggu depan tentang rasa bersalah, kemudian Rabu berikutnya tentang perasaan sungkannya, tadi menyenangkan orang lain sama yang compassion person, itu sudah ada di situ. Bulan April kita akan masuk problem-problem dalam relasi ya, nanti juga kami mengucap syukur karena kami tahu bahwa hidup kami ini yang diciptakan dengan sempurna, tetapi ya Tuhan, selama kehidupan kami di dunia ini ada banyak sekali problem-problem. Kami berdoa ya Tuhan, supaya kasih karunia dan pertolongan Allah itu hadir di dalam diri kami. Kami mengerjakan kehidupan kami dengan baik, menyadari ya Tuhan prosesnya, dan kami bertanggung jawab di dalam mengurai dan menemukan siapa diri kami sebetulnya di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sarana-sarana yang sudah disediakan bagi kami, baik melalui relasi di keluarga kami, relasi dengan teman-teman kami, bahkan juga ya Tuhan melalui pendidikan-pendidikan yang formal maupun non-formal. Dan khususnya pada hari ini kami diperlengkapi dengan seminar seperti ini. Biarlah ya Tuhan, kami terus ya Tuhan menemukan identitas dan jati diri kami, dan bagaimana kami bisa menyelesaikan pergumulan-pergumulan kami agar kami menjalani kehidupan dengan lebih efektif dan lebih bertanggung jawab kepada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin.